Selamat datang Mbak Mei. Halo.
Halo semuanya, selamat malam ya. Ya kita mulai saja ya, sambil menunggu temannya karena sudah sangat waktunya sudah lewat dari 10 menit. Kita mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga untuk pembelajaran malam ini bisa berjalan lancar, juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kemudahan dalam belajar ya. Mari kita berdoa mulai dulu. Mari kita mulai berdoa mulai. Nah, kemarin kita belajar yaitu tentang konflik dan juga tentang penyebab terjadinya konflik dan manfaat konflik. Sekarang kita belajar yaitu tentang masyarakat multikultural. Ada yang menyebutkan adalah ini berasal dari 3 bahasa, multikultur. Nah, ini multi berarti masyarakat berarti manusia atau kelompok manusia, multi berarti beberapa atau banyak sekali campurannya, multi kultural dari budaya. Jadi masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak budaya. Nah, suaranya terdengar ya. Ada suaranya ya di sana ya. Iya. Suaranya merdu ya ini. Ya. Karena lagi flu, pilek, makanya suaranya agak merdu sedikit. Ya, makasih sudah bisa. Pengertian masyarakat multikultural di sini. Dingin-dingin ya, di sini dingin-dingin, udah cuacanya belajar tentang multikultural. Nah, berarti multi banyak sekali budaya yang masuk. Nah, ini multikultural. Dalam suatu masyarakat ya pasti menemukan banyak kelompok masyarakat yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, artinya di sini dalam bermasyarakat kita menjumpai banyak sekali masyarakat yang mempunyai perbedaan mungkin sifat, budaya dan sebagainya. Bahkan mungkin tentang ekonomi, mungkin dari hal-hal yang lain sangat berbeda dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali lah ya, contoh-contoh dari perbedaan karakteristik karakter masyarakatnya. Ada yang keras, lembut, lemah lembut, ada yang tentu poin dan sebagainya, banyak sekali. Nah, perbedaan karakteristik itu berkenan dengan tingkat diferensiasi dan stratifikasi sosial. Diferensiasi itu apa? Jadi perbedaan karakteristik itu berkenan dengan tingkat diferensiasi dan sertifikasi sosial. Kira-kira untuk diferensiasi artinya itu apa? Ada yang tahu mungkin? Ada yang pernah memahami tentang diferensiasi sosial atau diferensiasi dan stratifikasi sosial. Nah, diferensiasi sosial di sini artinya adalah pembeda hari dan kewajiban suatu masyarakat, mungkin dari usia, kewajiban, pekerjaan dan sebagainya. Ini adalah disebut dengan diferensiasi. Nah, dan stratifikasi sosial berarti
perbedaan penduduk terhadap kelas-kelas yang kelas-kelasnya masyarakat. Berarti strata berarti adalah kedudukan suatu masyarakat di lingkungannya. Ini seperti apa? Nah, ini adalah tentang stratifikasi sosial. Nah, masyarakat seperti ini disebut sebagai masyarakat multikultural. Berarti masyarakat yang berkembang dari diferensiasi dan stratifikasi ini disebut dengan masyarakat multikultural atau yang mempunyai kebudayaan yang sangat banyak. Nah, ini. Waalaikumsalam Mbak Ika. Nah, masyarakat multikultural di sini juga disebut biasanya adalah masyarakat majemuk. Berarti ya kata-kata majemuk berarti mempunyai kumpulan yang lebih dari 2 orang, biasanya seperti itu adalah untuk masyarakat majemuk. Di bawah ini kita akan belajar tentang masyarakat multikultural menurut beberapa ilmu dan penelitian. Yang pertama yaitu menurut Van Rival. Nah, menurut Van Rival ini, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas 2 atau lebih komunitas yang secara kultural dan ekonominya terpisah-pisah, serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lain. Artinya bagaimana? Dia bisa memberikan pengertian dari masyarakat kultural menurut Van Rival, yaitu masyarakat yang terdiri atas 2 atau lebih komunitas yang secara kultural, berarti secara komunitasnya, secara kultur atau budayanya, secara ekonominya ini memiliki atau serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda dari satu sama yang lainnya. Karena apa? Masyarakat multikultural di sini adalah yang mengadopsi beberapa budaya dimasukkan dalam kehidupan masyarakat suatu kelompok. Makanya ini perbedaan kelompok itu dirangkum menjadi satu dan diberlakukan dalam komunitasnya. Nah, ini. Menurut ilmuwan, berdasarkan konfigurasinya dalam komunitas etnik dibedakan menjadi 4 kegiatan sebagai berikut. Ada 4 kegiatan, pembeda kegiatan. Yang pertama yaitu adalah masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Berarti ada kata-kata dominan di sini, berarti masyarakatnya itu lebih memilih ke salah satu kekuatannya, punya kekuatan di salah satunya, dominan. Nah, merupakan masyarakat yang terdiri atas sejumlah komunitas atau etnik yang mempunyai kekuatan kompetitif. Berarti mempunyai suatu masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam berkompetisi. Berarti adalah berlomba-lomba kompetisi atau ingin menjadi lebih baik kompetisinya ini. Nah, biasanya dalam komunitas ini yang diharapkan memang lebih baik, tapi biasanya adalah komunitas ini bisa mempunyai keseimbangan dalam bermasyarakat.
Kualitas etnik sangat diperlukan untuk pembentukan suatu masyarakat yang stabil. Dari suatu etnis itu kalau terbentuk dalam sebuah kelompok ini akan membuat kekuatan baru atau dapat memberikan kestabilan dalam bermasyarakat, itu dari segi ekonomi, kemasyarakatan dan lainnya. Ini akan lebih stabil. Untuk yang pertama. Yang kedua yaitu adalah masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Yang pertama tadi dengan kompetensi seimbang. Yang kedua yaitu dengan mayoritas yang seimbang. Berarti di sini kalau kompetitif mayoritas seimbang berarti adalah untuk daya kompetitifnya itu tidak ada yang kurang atau lebih. Biasanya adalah mayoritasnya adalah kehidupannya dalam masyarakat itu seimbang. Contohnya di perkotaan, sekarang kan banyak sekali komunitasnya dalam bermasyarakat. Ini dalam suatu komunitas itu apabila mempunyai kekuatan yang sama atau tujuan yang sama atau sudah klop seperti itu, maka akan terjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang bersifat misalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, misalkan seperti itu. Kegiatan ini antar individu ini mempunyai keahlian atau mempunyai budaya yang hampir sama, seimbang. Misalkan antara suku Jawa dengan suku Madura, ini kan seimbang, biasanya hampir sama, pola kehidupannya itu hampir sama, kan seperti itu ya. Selamat datang Pak Rahma. Nah ini berarti kalau yang pertama adalah seimbang, yang kedua yaitu mayoritas dominan. Berarti ada sesuatu hal yang diunggulkan dalam suatu masyarakatnya ini. Yang nomor 3, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Berarti ini masyarakatnya biasanya adalah tidak mempunyai kekuatan dalam bermasyarakat. Ya, dalam hal ini biasanya ada keuntungannya dalam bermasyarakat untuk mayoritas yang dominan. Nah, karena biasanya di sini kalau yang dominan ini biasanya adalah dia itu menguasai dalam bidang hal ekonomi, mungkin dari politik atau dengan kehidupan sehari-harinya. Nah ini misalnya kita hidup dalam sebuah kompleks rusun atau sebagaimana, terserah apa katanya. Biasanya itu kan ada perkumpulan. Nah ini suatu masyarakat di sini apabila dipimpin dengan seseorang yang mempunyai jiwa atau mempunyai karakter kepemimpinan yang dominan, artinya sudah misalkan seperti ini, si A ini biasanya selalu memberikan solusi, memberikan masukan dan sebagainya dengan teman-temannya yang lain. Biasanya seperti itu. Atau dalam bidang politik, biasanya kalau dia sudah mengikuti suatu politik, maka teman-temannya itu juga akan mengikutinya. Nah ini adalah pengaruh yang sangat besar dalam
bermasyarakat atau mempunyai pengaruh yang besar dalam bermasyarakat. Ini apabila masyarakat majemuknya ini adalah minoritas dominan. Nah, dominan berarti kuat semua. Yang keempat yaitu adalah masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Nah, ini. Tunggu sebentar ya. Di sini udaranya dingin banget, lagi hujan, cuacanya hujan, dingin pol ini, banyak flu sering. Yang di sana kalau memang hal-hal seperti itu, ya, makanya kita harus persiapkan dirinya ya. Kalau keluar jangan lupa bawa jaket dan juga jas hujan atau pakai payung. Kalau di sana kan jauh dari anak keluarga menanti di rumah ya. Semoga kita diberikan kesehatan semua. Nah, contohnya kalau kalian ingin mempunyai sebuah komunitas ya, ini kita lanjut. Biasanya kalau kalian mempunyai komunitas, biasanya kalau pas liburan, ketemu teman-teman. Nah, di sini pasti tidak lepas dari interaksi ya. Nah, kalau ada dalam komunitas ini pasti ada yang dominan, ada yang hanya sekedar ikut, ada yang biasanya di belakang saja, ada yang di tengah dan seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari masyarakat, kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menurut masyarakat yang majemuk atau multikultural atau multibudaya. Mungkin kalau saudara-saudara budaya di Indonesia dengan budaya di Taiwan mungkin sudah tahu perbedaannya. Bagaimana kehidupan di Indonesia, budayanya Indonesia, bagaimana keadaan orangnya di Taiwan. Nah, ini pasti lebih tahu yang mengalami atau menjadi praktikan langsung ya, ini karena sudah pernah jadi orang Taiwan dan juga pernah hidup di Indonesia. Nah, orang Indonesia biasanya bagaimana, nah, orang Taiwan bagaimana kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, dalam mencari nafkah bagaimana. Nah, inilah perbedaan-perbedaan ini yang dipelajari dalam sosiologi, kehidupan sosial dalam masyarakat. Nah, ini jadi kita harus bisa, diharapkan itu mengetahui kebiasaan-kebiasaan dalam bermasyarakat. Nah, contoh-contoh kita untuk bermasyarakat biar nanti tidak terlalu tertinggal, istilah seperti itu, bisa mengikuti. Nah, karena apa? Kehidupan sosial itu kan selalu berubah-ubah ya, tidak tetap. Karena apa? Ada banyak pengaruhnya. Nah, mungkin dari pengaruh budaya, mungkin kebiasaan, adanya perubahan, adanya peraturan. Nah, inilah yang membuat perubahan dalam bermasyarakat itu artinya. Nah, diantaranya dari perubahan-perubahan itu terjadilah kelompok-kelompok masyarakat. Mungkin ada yang multikultural seperti ini. Nah, menurut pengertian masyarakat multikultural menurut Pierre L. van den Berg
Nah, ini ia tidak membuat suatu definisi khusus. Artinya tidak didefinisikan secara khusus tentang masyarakat multikultural, tetapi dia menyebut karakteristik atau sifat-sifat dari masyarakat multikultural. Dia tidak memberikan definisi dari masyarakat multikultural, tapi dia memberikan ciri-ciri atau karakteristik atau sifat-sifat dari masyarakat multikultural. Contohnya yang pertama yaitu terjadinya segmentasi atau pertukaran budaya dalam kelompok sub budaya yang saling berbeda. Berarti ada pertukaran, keseimbangan, menyeimbangkan budaya antara budaya A dan budaya B. Ini. Yang kedua yaitu memiliki struktur yang terbagi ke dalam lembaga non komplementer. Artinya di sini dia itu mempunyai kelompok-kelompok, walaupun tidak diakui tapi otomatis dia akan mengelompok sendiri. Contohnya adalah dia berpikir lebih maju, contoh seperti itu. Mungkin dia berpikir ke beberapa tahun ke depan, lebih condong duluan. Kurangnya mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai yang bersifat dasar. Karena apa? Dia tidak ingin dari awal langsung ke hal-hal yang baru. Dia hanya ingin saat ini yang lagi ngetren apa, nah ini yang diikuti. Contoh dari masyarakat yang multikultural, multi budaya. Misalkan dari saat ini misalnya baru masanya pakai pakaian apa, baru dengan tren potongan rambut, mohawk dan sebagainya. Nah ini biasanya dia tidak mau dari awal langsung ikut. Contohnya seperti itu. Contohnya mungkin di sini budaya awalnya adalah setiap hari Jumat atau malam Jumat itu diadakan pertemuan di sebuah lingkungan. Nah, dia tidak tanpa mengetahui kenapa kok diadakan pertemuan dan sebagainya, tanpa tahu, dia hanya mengikuti saja dan mengembangkan ke depannya. Contohnya seperti itu. Yang kelima yaitu adanya dominasi politik untuk kelompok atas kelompok lain. Artinya di sini adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok lain. Berarti ada salah satu kelompok dari masyarakat itu yang mempunyai kekuatan, mempunyai domain atau bagian wilayah yang luas, berarti untuk kelompoknya, dan memberikan kelompok yang sedikit atau sebenarnya sedikit pada kelompok lain. Misalkan dari suatu daerah, contohnya saat ini mungkin yang pernah mengalami untuk pemilu. Nah ini biasanya kalau hal seperti ini, biasanya kalau yang gambar-gambar yang desa dan sebagainya ini kan dikeluarkan semua, dimunculkan dengan tujuan dia akan menang dalam pertarungannya itu. Nah inilah contohnya dari kekuatan politik, bagaimana dia berpolitik dan bagaimana dia itu bermasyarakat. Politiknya mungkin lebih tinggi daripada kita ini. Cara politiknya juga sudah modern, tidak seperti dulu zaman orde baru. Nah, sekarang sudah demokrasi ya. Kalau orde baru ada dominasi politiknya untuk condong ke memilih ke salah satu calon. Kalau sekarang sudah sistemnya adalah sistem demokratis, semua calon
bebas untuk menentukan cara berpolitiknya. Seperti itu. Politik ini tidak hanya seperti dalam pemilu saja, tapi dalam kehidupan sehari juga kita juga melakukan politik. Contohnya kalau ada masalah kita selesaikan di pengadilan dan sebagainya. Dengan ini maka kita sudah melakukan secara prosedur yang benar seperti itu. Di sini kalau kita sudah belajar tentang masyarakat yang multikultural, kita belajar yaitu masyarakat Indonesia yang multikultural. Nah, kenapa kok Indonesia malah yang multikultural? Karena Indonesia itu mempunyai kebudayaan yang sangat banyak, antar pulau, antar daerah itu sudah mempunyai perbedaan budaya masing-masing. Baru antar desa saja budayanya sudah berbeda. Apalagi biasanya antar kabupaten. Nah, biasanya contoh yang mudah saja biasanya dalam kehidupan budaya yang kehidupan sehari dalam budaya. Kalau kita ikut istilahnya kalau orang Jawa itu iring-iring nganten seperti itu ya, atau ngantenan dan sebagainya. Kita sudah banyak sekali melihat perbedaan dalam adatnya kan, tata caranya. Orang Jawa pasti itu tahu, orang Jawa ini adatnya seperti ini, kalau mau menikah harus begini, kalau orang Sunda begini. Kita tahu. Mungkin dalam satu kabupaten juga sudah berbeda, banyak sekali kan perbedaan. Itu adalah contoh mudahnya dalam menentukan masyarakat multikultural atau beberapa budaya, perpaduan beberapa budaya. Nah, ini bahkan negara-negara manapun itu mengakui bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya, entah itu sumber daya alam atau sumber daya manusianya. Contohnya kalau sumber daya alam, Indonesia itu banyak sekali mempunyai tambang-tambang, mungkin batu bara ada, semen dan sebagainya, ada tambang emas, tembaga, perak. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Indonesia ini untuk membentuk masyarakat yang multikultural ini lebih mudah, karena dari suatu daerah saja kebudayaannya sudah berbeda, apalagi luar pulau, provinsi dan sebagainya. Ini banyak sekali perbedaannya antara Jawa Tengah, Jawa Barat juga sudah berbeda dalam kehidupan budayanya. Nah, mungkin kalau orang Bandung biasanya adalah orangnya kreatif, wirausaha dan sebagainya, pantang menyerah, kuat dan sebagainya. Kalau orang Jawa biasanya mayoritas petani, terus orangnya itu tidak mau terbuka, biasanya lebih tertutup dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari kebudayaan atau kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kalian tahu sendiri bagaimana cara Mbak Tia berinteraksi dengan temannya, Mbak Melina, Mbak Widya dan sebagainya. Ini kan tahu karakternya. Kita bisa membaca karakter seseorang itu apabila kita sering intan dalam jumpa, ketemu, yang mungkin salah satu orang ada yang sering marah dan sebagainya. Itulah kehidupan ya, kehidupan masyarakat. Mungkin ada yang susah untuk dimintai bantuan, ada yang minta bantuan terus dan sebagainya. Nah, inilah kehidupan dalam bermasyarakat ini sesungguhnya.
apalagi di negara orang. Nah ini kalau tidak pandai-pandai bergaul dengan temannya pasti ini ya, ada beberapa hal yang membuat teman-temannya itu berbeda. Nah, berdasarkan studi di Indonesia itu, dalam studi ilmuwan sosial Indonesia tercatat 300 suku bangsa dan bahasa. Ya, malam Mbak Ratna, selamat bergabung. Indonesia ini dicatat mempunyai 300 suku bangsa dan bahasa, adat istiadat, agama yang berbeda. Berarti inilah yang membuat Indonesia sebagai manusia yang multikultural atau multi budaya. Nah, karena Indonesia saja baru di yang tercatat itu sekitar 300 suku dan juga bahasa. Adapun adat istiadatnya ini juga pasti berbeda. Nah ini, misalkan di Bali kalau orang meninggal itu bagaimana, kebiasaannya bagaimana, kalau orang Islam bagaimana, orang Kristen bagaimana, Hindu, budaya inilah budaya memang kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau orang Jawa, kalau kehidupan sehari-hari bagaimana, dengan orang tuanya harus bagaimana, bahasanya ditata bagaimana, orang Indonesia, orang Jawa, orang Sumatera bagaimana, orang Batak bagaimana, orang Manado bagaimana. Ini kan berbeda-beda. Makanya Indonesia adalah sebagai kebudayaan yang kaya budayanya. Nah itu ya, banyak sekali. Nah, membangun ini ya, untuk membangun masyarakat multikultural ini didasarkan pada ide-ide atau cita-cita yang terdapat dalam lambang negara yang dilengkapi dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika ini. Tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Yang tahu siapa? Maksud dari Bhinneka Tunggal Ika, biasanya kalau dulu kan kita harus mengatakan bagian-bagian dari burung Garuda. Nah ini apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, ada yang mengatakan berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini dari Mbak Ratna. Berarti dia berbeda-beda tapi masih dalam satu lingkup negara Indonesia. Nah, ini intinya seperti itu ya. Artinya adalah walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia, tidak boleh keluar. Nah ini adalah pepatah-pepatah zaman dulu. Nah, hal-hal seperti ini biasanya adalah memicu terjadinya perpecahan antara kelompok A dan kelompok B, contohnya seperti itu. Entah itu dari mana, persaingan dari dunia usaha dan sebagainya. Nah ini, kalau kita biasanya melihat teman kita meniru pekerjaan kita, itu bagaimana perasaannya biasanya? Sedih, senang, membantu, atau bagaimana? Kalau melihat tetangga atau temannya itu tiba-tiba mendirikan usaha yang sama, contohnya kalau kita mendirikan usaha sebagai counter, nah, tiba-tiba counternya itu cek lagi. Nah, itu. Nah,
Dalam hal seperti ini, kebinekaan ini diartikan adalah walaupun berbeda tetap satu. Nah, ini tetap diikat dalam disebut dengan masyarakat Indonesia. Yaitu dalam kehidupan masyarakat ini dapat diambil dari dua arah, yaitu horizontal dan vertikal. Gimana? Lancar ya suaranya ya? Tidak ada kendala ya? Ya. Oke. Nah, berarti bermasyarakat di sini di Indonesia itu dilihat secara horizontal dan secara vertikal, atau horizontal atau diferensiasinya. Yang pertama yaitu perbedaan fisik atau ras. Nah, biasanya kalau Indonesia, kalau dilihat dari rasnya itu ada berapa golongan Indonesia itu? Golongan apa aja yang asal muasalnya Indonesia itu punya golongan apa saja? Nah, Indonesia itu mempunyai golongan ras biasanya golongan apa? Beda. Kalau ras biasanya itu adalah dari nenek moyang. Kalau suku adalah kelompok-kelompok masyarakat. Cikal bakalnya terjadinya suatu hidupan masyarakat itu berasal dari mana? Nah, itulah intinya dari ras. Kalau suku itu biasanya diidentikan yaitu adalah kelompok masyarakat. Berarti beda dengan ras. Kalau ras berarti yang kira-kira yang hidup pertama kali di Indonesia ras apa aja. Nah, ini ada yang pertama yaitu ras Mongoloid. Tapi di Indonesia kan nggak ada suku Mongoloid. Karena apa? Ras Mongoloid itu adalah ciri-cirinya bagaimana? Orangnya hitam atau kuning coklat langsap gitu ya. Kulitnya langsap, matanya bundar, terus bentuk pipinya bagaimana, gak lonjong dan sebagainya. Ini tinggi badannya tidak hanya 160, antara 160 sampai 170. Rambut keriting dan sebagainya. Ini adalah contoh dari ras Mongoloid. Nah, yang kedua yaitu adalah Melansoid. Nah, ini biasanya adalah mempunyai kulit hitam. Nah, seperti di suku di Pulau Papua sebagainya. Ini kan biasanya orangnya rambutnya keriting, warnanya hitam dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu golongan Vedoid. Apa itu golongan Vedoid? Golongan Vedoid yaitu antara lain yaitu kubu, Sakai, Mentawai. Yang lain adalah antara lain kubu orang-orang seperti itu. Kita tahu kalau di Kalimantan ada istilahnya orang kubu, Mentawai, Enggano. Nah, ciri-cirinya yaitu bertubuh kecil, kulit sawo matang, kulit yang sawo matang, dan rambut berombak. Nah, jangan melihat dirinya sendiri ya, karena ada ciri-cirinya langsung, oh ternyata saya termasuk golongan ras apa, seperti itu. Nah, kalau ras Vedoid yaitu mempunyai ciri-ciri badannya kecil, kulitnya sawo matang, berarti coklat-coklat hitam itu ya, tidak kuning,
atau putih, dan rambut bergelombang, artinya adalah berumbak atau keriting itu. Kalau golongan Mongoloid ini kulitnya putih, cirinya kulitnya putih, muka agak bulat bundar, terus mungkin rambut lurus atau ikal, biasanya ada yang ikal ada yang lurus gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari golongan Mongoloid. Nah, sekarang perbedaan suku dan bangsa. Sampai sini ada pertanyaan dulu, sambil saya tinggal sedikit bentar ya untuk ambil air putih biar lebih baik nanti. Oh ya, ini Mbak Tia menerangkan bahwa neneknya adalah mempunyai keturunan kulit putih Belanda, berarti mungkin dia termasuk golongan yang golongan dari keturunan Mongoloid. Nah, ini kita akan membedakan antara suku dan bangsa. Sebentar ya, saya ambil air putih dulu. Oke, tadi kita mengetahui perbedaan antara suku Mongoloid, Melansoid, dan Vedoid ini yang hidup di Indonesia. Ciri-ciri fisiknya tahu. Perbedaan sekarang adalah masuk dalam perbedaan suku dan bangsa. Di Indonesia ini hidup sekitar 300 suku bangsa dengan jumlah yang setiap sukunya beragam ya. Nah, ini. Nah, yang mulai dari beberapa orang saja hingga sekarang menjadi berjuta-juta orang. Nah, suku yang populasinya terbanyak antara lain yaitu suku Jawa. Nah, berarti yang banyak suku-suku yang banyak itu adalah masyarakatnya adalah suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Minang, Melayu, Aceh, Manado, Makassar. Dibandingin dengan suku-suku yang lain. Suku-suku Indonesia banyak sekali, tapi golongannya ada kecil ke kecil. Nah, contohnya untuk suku-suku yang mempunyai kecil atau dalam kelompok kecil yaitu contohnya adalah suku Nias, Kubu, Mentawai, Asmat, dan lainnya. Berarti ini berdasarkan suku bangsa. Yang kedua yaitu adalah berdasarkan perbedaan agama. Nah, Indonesia itu mempunyai berapa agama yang diakui oleh negara? Agama yang diakui oleh negara di Indonesia itu ada berapa? Atau agama yang dianut masyarakat warga Indonesia itu ada 5 atau 6? Biasanya yang dianut orang Indonesia itu kan agamanya adalah mungkin agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga aliran kepercayaan
kepercayaan. Ini yang dianut oleh atau yang diakui oleh undang-undang di negara Indonesia. Negara ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga yang terakhir yaitu adalah aliran kepercayaan. Perbedaan agama di sini banyak sekali. Perbedaan agama ini juga membuat suatu masyarakat menjadi mempunyai beberapa campuran budaya. Nah, karena apa? Di Indonesia ini sebelum ada masuknya agama Islam, sejarahnya kan halo. Gimana yang lain mendengar suaranya atau tidak terdengar semua suaranya? Oh ya, Mbak Pur sudah terdengar suaranya atau belum? Oh ya. Oh ya, ini adalah mungkin sinyalnya ya yang kurang bagus. Ya. Contohnya kehidupan di Indonesia ini kan dipengaruhi biasanya adalah budaya dari dulu adalah biasanya kan terpengaruh oleh budaya Hindu dan Islam ya, budayaan Hindu dan Islam dulu, karena mungkin dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia itu kan agama yang pertama dianut adalah agama Hindu seperti itu. Makanya sampai saat ini mungkin masih ada aliran-aliran atau kehidupan masyarakat yang masih berbau-bau kehidupan yang dulu, seperti ya sekali contohnya seperti mau panen dan sebagainya. Ini kan ada ritual-ritual biasanya seperti itu. Nah, ini adalah pengaruh contoh dari perbedaan atau penggunaan kegiatan masyarakat yang sebelumnya itu ya. Sampai sekarang kan masih mungkin dulu yang menunjukkan adalah untuk agama yang lain dengan cara begitu, artinya untuk menghormati Tuhan. Sekarang diubah sedikit, sama-sama seperti itu. Ini kan perubahan-perubahan ini atau efek-efek yang diakibatkan dari suatu budaya membuat budaya baru, nilai yang menyebabkan terjadinya multikultural atau multi budaya. Nah, ini diterangkan bahwa sebelum agama Hindu dan agama Buddha datang ke Indonesia dari India sekitar abad 5 sebelum Masehi. Berarti sebelum Masehi itu tahun berapa ya? Nah, tadi tahun ke-5 sebelum Masehi. Ini mempunyai contohnya adalah mempunyai sejarah biasanya ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipelajari. Contohnya di sini adalah tulisan yang ditemukan di Kalimantan Timur. Terus ada kerajaan Tarumanegara. Nah, setelah itu masuklah agama Islam dari timur, dari barat ya, di abad kurang lebih ke-7. Agama Islam jadi agama terbesar dianut oleh penduduk Indonesia.
Selanjutnya datanglah orang Eropa datang Indonesia dengan membawa agama, yaitu agama Nasrani pada abad ke-16. Nah, hanya sekarang banyak sekali aturan aliran agama ya. Kalau kita tidak jeli dalam memilih-milih, iya Mbak. Iya, selamat datang Mbak Ci. Ya. Nah, sekarang kan banyak sekali ya agama-agama yang mengatasnamakan biasanya adalah ini adalah agama yang benar, nah sebagainya. Nah, kita harus bisa menyaring, bisa mempelajari hakikat belajarnya itu bagaimana, hakikat agama itu apa. Kita harus belajar, selalu belajar tentang ilmu agama. Nah, kita juga harus punya filter seperti itu, karena saat ini agama biasanya modus politiknya kan berbeda-beda ya, cara mempengaruhi kita ya. Nah, apalagi sekarang ada zamannya gadget, banyak sekali ada. Kalau kita memposting hal-hal yang kontroversial biasanya itu menjadi trending topik atau banyak sekali yang masuk seperti itu kan. Nah, entah itu komen, entah itu nge-like dan sebagainya. Nah, ini kita harus punya benteng yang kuat sebagai orang Indonesia, ciri orang Indonesia, atau budaya orang Indonesia. Nah, kita harus kuat, kita harus bangga dengan budaya kita. Biasanya tidak harus mahal, contohnya untuk peduli dengan budaya, dengan melampiaskan dengan misalnya puisi dan sebagainya, itu lebih mudah dan juga lebih irit dari biaya. Dan itu sudah membuat bangga, mengakui bangsa yang besar seperti itu. Karena Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang besar, tapi pengelolaannya memang yang belum benar, masih kurang sedikit-sedikit. Mulai ditata. Sekarang ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, ini setelah terjadinya reformasi, banyak sekali kejadian-kejadian atau perubahan dalam pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu adalah secara vertikal. Nah, tadi horizontal, sekarang secara vertikal. Perbedaan secara vertikal adalah perbedaan individu atau kelompok dalam tingkatan-tingkatan secara hierarki. Berarti ada secara step by step. Perbedaannya itu ada jedanya antara tahun A ke tahun B ke tahun C dan sebagainya. Itu pasti mengalami perubahan. Contoh, kalau kita melihat foto-foto di tahun masa kita kecil sampai sekarang, coba perhatikan lingkungannya saja, lingkungan sekitar, apakah kira-kira masih sama, apakah sudah berbeda. Ini adalah contoh sederhana, karena kehidupan bermasyarakat atau orang itu selalu berkembang, tidak bisa tetap. Makanya pasti ini dari tahun ke tahun ini ada perubahan. Ini adalah keanekaragaman dalam tingkat atau kelas sosial. Ini disebabkan oleh adanya sifat yang menghargai atau menjunjung tinggi suatu baik keberkenaan dengan barang-barang kebutuhan. Misalnya seperti ini,
Ambil minum ya, maaf. Nah, misalkan seperti ini ya, perbedaan ini misalkan kan banyak sekali lah yang membedakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat. Contoh kecil saja, kalau kita liburan, kita keluar ke taman atau gimana, pasti kita bisa menilai kehidupan masyarakatnya. Misalkan kita melihat si A, tingkahnya bagaimana, si B, orangnya bagaimana, si C, orangnya bagaimana. Ini kan kita tahu. Misalkan hari Minggu seperti itu. Oh, ternyata si A ini senangnya ngobrol sama ini. Ya, si B sukanya jajan, si C sukanya apa. Nah, kita tahu seperti itu. Ya, atau dengan tingkat kelas sosialnya. Nah, biasanya kalau ini misalkan pegawai, terus ada pegawai biasa, terus ada pegawai kelurahan. Biasanya kan seperti itu. Penulisannya adalah dimulai dari ketua RT, baru RW, baru setelah RW, baru ke yang lainnya. Gitu. Atau misalkan hal-hal yang lain. Gitu. Nah, secara vertikal seperti ini, dapat berjalan karena apa? Nah, yang pertama adalah menjunjung tinggi sebuah kebaikan. Yang kedua yaitu adanya kekuasaan dalam masyarakat. Nah, contohnya kalau ada kekuasaan dalam masyarakat kan kita dipaksa oleh penguasa untuk menjadikan kejadian ini harus terjadi, ada paksaan. Nah, sebagainya seperti itu. Ini adalah faktor-faktor penyebab masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu latar belakang atau historinya, latar belakangnya. Nah, latar belakang nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari Yunani, yaitu suatu wilayah di Cina bagian selatan yang pindah ke pulau-pulau di Nusantara. Ini cerita dulu nenek moyang kita adalah aslinya adalah dari orang Cina yang berhijrah ke negara Indonesia dan hidup secara berpindah-pindah. Nah ini jelas contoh dari pertama. Nah, dari perubahan-perubahan ini pasti ada step-stepnya. Tidak langsung langsung berubah seperti itu, tidak mungkin ya. Ada langkah-langkahnya, step-stepnya. Mungkin tidak setahun langsung jadi, tapi mungkin dari beberapa kemungkinan bisa terjadi. Selanjutnya yaitu yang mengakibatkan faktor penyebab terjadinya masyarakat multikultural adalah kondisi geografis letak. Nah, di sini sangat berpengaruh. Contohnya orang yang hidup di perkotaan dan di desa, kehidupannya itu pasti gimana? Kalau lebih bagusan orang yang di kota atau yang di desa? Coba, kalau ada suatu kondisi geografisnya ini kan mempengaruhi. Contohnya adalah untuk kelas 24 ini, misalkan dia, kita tanya seperti ini pakai angket, contohnya apa ya, contohnya lupa sebentar. Contohnya si A
komplek A ini hidup di Jakarta, dan si B temannya ini hidup di mungkin di Brebes Jawa Tengah atau di Bandung. Kalau dia main ketemu saat lebaran ketemu, ini kira-kira apa yang terjadi? Apakah sama antara si A dan si B yang hidup di Jawa Tengah dan di Jakarta? Entah itu dari pakaian, dari sifat, dari kelakuan, pasti berbeda. Inilah yang mengakibatkan karena kondisi geografis. Biasanya kalau orang yang di kota itu lebih banyak kumpulan-kumpulannya atau lebih banyak aktivitasnya di luar rumah dengan berbagai macam cara. Karena kalau mungkin ya orang desa ring mall nggak ada ya, ring mall terus ke tempat-tempat wisata seperti Ancol dan sebagainya, tidak mungkin. Beda dengan orang yang di desa. Di desa biasanya kan, ini makanya untuk perkembangan dari suatu budayanya ini biasanya lebih sulit. Kalau orang desa sudah berani merantau keluar dari daerahnya, ya pergaulannya juga akan berbeda ya pasti. Nah ini orang desa dan orang kota. Mungkin kalau orang kota sedikit bebas ya, walaupun tidak bebas betul tapi sedikit bebas. Kalau orang luar kota biasanya masih ada rasa canggung untuk bergaul kan, seperti itu, tidak selalu bebas, masih ada perasaan pantas atau tidak dalam bergaul. Nah, ini. Yang mengakibatkan lebih besar yaitu adalah keterbukaan terhadap budaya luar. Karena apa? Ini budaya luar ini, kalau kita sebagai masyarakat yang terbuka, pasti banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke kita, entah itu dari media elektronik dengan media apa aja. Ini sedikit besar mempengaruhi kebudayaan kita, apalagi yang sudah hidup bertahun-tahun di negara tangga. Pasti di rumah pasti kehidupannya terbiasa seperti di negara tetangga. Di rumah kalau sebagian lah yang kembali ke budaya asalnya, entah itu dari segi bahasa, dari segi pergaulan dan sebagainya. Nah ini yang membedakan. Karena apa? Dia sudah menerima budaya-budaya luar atau budaya dari kehidupan di sekitarnya, seperti itu. Nah, kebudayaan ini kan banyak sekali ya, dipengaruhi mungkin dari orang Cina, Arab, mungkin dari bangsa Eropa dan sebagainya. Karena budaya ini kan lebih luas lingkupnya. Masalah-masalah yang timbul akibat adanya masyarakat multikultural yaitu adalah konflik. Yang pertama berdasarkan tingkatannya, yaitu tingkat ideologi atau gagasan atau suatu kepercayaan. Nah, suatu kepercayaan ini pasti akan membuat sebuah konflik yang sangat besar dan sebagainya. Ini tingkat politik. Nah, rasial atau antar suku bangsa, antar agama dan sebagainya. Nah ini adalah konflik-konflik yang terjadi akibat masyarakat yang multikultural. Yang kedua yaitu adalah integrasi atau keseimbangan atau kesempurnaan, menyempurnakan. Nah ini adalah integrasi antara budaya A dan budaya B. Nah diintegrasikan, diambil sisi positifnya, adanya integrasi.
yang maksudnya adalah disintegrasi. Kenapa disebut disintegrasi? Disintegrasi di sini adalah adanya istilah wong Jawa tidak pas, manusia nggak pas. Nah, seperti itu. Disintegrasi, ketidakcocokan dalam suatu misi dalam bernegara, seperti itu. Contohnya dalam bernegara atau dalam bermasyarakat dan sebagainya. Nah, ini tentang disintegrasi. Kalau reintegrasi berarti menata kembali ke norma-norma yang baru. Nah, ini norma-norma yang lama kita integrasikan atau kita kembalikan ke norma-norma atau ke nilai-nilai yang baru. Nah, ini. Dan untuk sosiologi kita juga sekian dulu, kita pindah ke PKN ya. PKN, pendidikan kewarganegaraan. Ini tulisannya kecil-kecil ya, tak besarin dulu sambil istirahat minum air putih dulu. Ya, alhamdulillah ya, ini tidak kocar-kacir tulisannya, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan spasinya itu tidak terarah gitu ya. Alhamdulillah ini bisa tertata rapi. Kemarin kita belajar untuk PPKN sampai dengan organisasi internasional, diantaranya ada PBB, ada ASEAN, ada OKI, OI dan sebagainya itu ya. Nah, hubungan internasional. Nah, PBB juga sendiri banyak sekali pecahnya, ada UNICEF, ada banyak sekali ya. Nah, ini cara memanfaatkan kerjasama perjanjian internasional bagi bangsa Indonesia. Sebelum ke materi ini, ada yang ditanyakan dulu untuk materi sosiologinya. Ya, enggak apa-apa Mbak Christine. Selamat bergabung. Kita lanjut ke memanfaatkan kerjasama internasional. Nah, kenapa kita membuat suatu organisasi internasional kalau tidak ada manfaatnya? Mengapa kita harus membuat? Nah, nanti ada manfaatnya. Nah, cara memanfaatnya bagaimana? Cara mendapatkannya bagaimana? Nah, ini memanfaatkan perjanjian internasional. Yang pertama yaitu memanfaatkan kerjasama internasional Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau ada Dewan Keamanan PBB ini artinya adalah untuk menjaga kebersihan atau kemerdekaan di suatu negara. Nah, ini. Dalam hal memanfaatkan kerjasama dengan PBB, diantaranya di sini adalah
untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena apa? Kalau kita sudah memberikan ini berarti kita sudah melakukan kewajiban atau sudah lulus dalam pekerjaannya gitu. Masih muter. Yang muter apanya? Yang muter apanya Mbak Ratna? Medianya. Gimana yang lain? Coba sebentar, tunggu sebentar ya, biar nanti putarannya sudah berhenti. Yang lain masih muter semua. Tadi karena pergantian dari pergantian dari materi sosiologi ke materi PPKN. Coba saya tunggu sebentar ya, biar nanti sama-sama bisa menyimak untuk materinya. Masih muter terus? Atau sudah tidak muter? Yang sudah bisa melihat medianya siapa? Atau masih muter semua? Oke, Mbak Lia sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Ya. Karena tadi ada perubahan antara modul 1 ke modul 2, artinya ada waktu jeda untuk sinkronisasi mungkin. Nah, ya. Gimana? Jelas atau kurang besar? Ini tulisannya kecil-kecil ya. Udah, kita lanjutkan. Kelihatan apa tidak ya kira-kira ini? Atau terlalu kecil medianya? Nah, sekarang yaitu memanfaatkan kerjasama perjanjian internasional bagi bangsa Indonesia. Oke, saya zoom lagi ya. Kalau di zoom nanti biasanya muter sedikit. Sebentar. Ya udah, kalau nggak nanti biasanya, karena kalau di zoom biasanya itu ada perubahan lagi, itu nanti loading lagi untuk sinkronisasi lagi ya. Ya, kita belajar tentang memanfaatkan kerjasama perjanjian internasional, di antaranya yaitu kerjasama dalam PBB. Nah, di Indonesia memanfaatkan kerjasama PBB pada tahun 1945 sampai 1949 dalam diplomasi pembebasan Irian Barat, atau perebutan Irian Barat menjadi negara Indonesia dari penjajahan Belanda ya. Nah, ini berarti pada tahun 1945 sampai 1945 ini Indonesia memanfaatkan perjanjian internasionalnya berupa
dengan PBB, yaitu dengan diplomasi dalam pembebasan Irian Barat dari Belanda. Nah, ini dengan cara diplomasi. Nah, kekuatan politiknya dikeluarkan untuk mengambil suatu keputusan bersama. Ini selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Juli 1945 terjadi agresi militer Belanda I terhadap wilayah Jawa dan Sumatera. Atau disusul dengan India dan Australia. Di sini pada agresi pertama militer Belanda di sini Dewan Kehormatan PBB memerintahkan penghentian tembakan pada tanggal 4 Agustus 1945. Nah, ini pada tahun 11 ini sudah bisa memanfaatkan perjanjian dunia, yaitu perjanjian internasional. Nah, diantaranya yaitu pembebasan Irian Barat dan juga agresi Belanda pertama ke Indonesia setelah merdeka. Intinya setelah merdeka, setelah tahun 45 kan dijajah lagi, yaitu antara tahun 60-an. Nah, alhamdulillah masih sampai ini masih merdeka. Nah, ini tidak lepas dari Dewan Kehormatan PBB memerintahkan perhentian sementara untuk tembak-menembak pada tanggal 4 Agustus 1945. Berarti ada instruksi khusus kepada kedua mempelai, yaitu Dewan PBB memerintahkan kepada perhentian penembakan pada 4 Agustus untuk membentuk Komisi 3 Negara, yaitu KTN, yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah, dari pembentukan ini, Dewan PBB ini, ketiga negara ini membentuk yaitu atau memfasilitasi perjanjian Renville, Badan Konferensi Meja Bundar antara negara Indonesia dengan Belanda. Ini pada tahun itu karena ada PBB, maka RI Indonesia ini bisa melakukan konferensi atau meja bundar dengan negara Belanda setelah terjadinya agresi militer kedua oleh Belanda pada 19 Desember 1948. Nah, produk-produk yang dihasilkan PBB juga sangat bermanfaat bagi negara Indonesia. Misalnya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Di antaranya yang pada tanggal 10 Desember 1945 yaitu Konven Internasional ini tentang hak politik dan Konvensi Internasional terhadap hak ekonomi sosial budaya. Banyak sekali karena apa? Banyak sekali manfaatnya dari PBB di sini. Di antaranya adalah kebijakan-kebijakan untuk pembangunan tambang, pengaturan tambang dan juga pengaturan yang lainnya. Contohnya hal ekonomi, hal politik dan sebagainya.
Nah, contohnya kalau ekonomi biasanya dari rakyat untuk rakyat. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat yang terbesar yang pernah yang didapat Indonesia, yaitu diantaranya manfaat perjanjian internasional yang didapat Indonesia melalui perjanjian internasional adalah diakuinya konsep negara kepulauan. Berarti karena apa? Negara Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau, tidak hanya satu pulau. Nah, terpisah oleh lautan. Nah, ini maka adanya perjanjian ini, masyarakat internasional mengakui adanya negara kepulauan karena terdiri dari beberapa pulau, pulau A, B, C dan sebagainya. Nah, ini dalam Konvensi Hukum Laut 1982 di Montego, perjuangan Indonesia mendukung Filipina, Fiji, dan merintis berhasil membuka konsep tersebut diterima dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini pada tahun 1982 untuk konsep negara kepulauan ini diterima oleh bangsa-bangsa lain. Nah, Indonesia dengan didukung Filipina, Fiji, dan juga Mauritius. Nah, ini nah, selanjutnya dalam konferensi di Montego Bay, Jamaika, Indonesia juga memperjuangkan yaitu hak-hak atau keberhasilan konsep yang dilakukan oleh bangsa di dunia. Yang pertama yaitu adalah ketentuannya yaitu hukum laut 1982. Yang pertama, pengakuan batas wilayah 12 mil laut sebagai batas laut teritorial negara dengan kepulauan. Berarti batas kepala antar pulau ini yang 12 mil. Jadi itu 12 mil ini masih dalam masuk Indonesia atau masuk negara-negara yang lain. Kalau negara yang lain masih mempunyai rasa tanah Samalu dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah pengakuan batas laut zona ekonomi eksklusif atau singkat dengan YEE. Nah, ini adalah batas laut YEE. Berarti batas lautnya adalah 200 mil. Menurut sejarah sebelum 200 mil ini ada ukuran-ukuran yang tidak kurang dari 200 mil, tapi karena dulu kan belum ada masalah jaringan internet dan sebagainya atau hal yang lainnya, maka dianggap 200 untuk yang batas laut kurang dari 200 mil itu kurang kuat. Karena apa? Indonesia kepulauan, banyak pulau. Nah, dikhawatirkan bahwa nanti di tengah-tengahnya itu ada zona bebas, tidak termasuk Indonesia dan lainnya. Ini yang mengakibatkan
tidak setujunya Indonesia harus diperbesar lagi menjadi 200 mil. Nah, di sini itu hasilnya ada hasil dari perjanjian itu ada 3. Yang pertama yaitu pengakuan batas mil laut. Yang kedua adalah pengakuan zona ekonomi eksklusif, dan yang terakhir yaitu pengakuan negara tak berpartai untuk memanfaatkan sumber daya alam dan kelautannya ini. Halo Mbak Ratna, nantok ya sudah ya. Sambil ngopi dulu biar nggak ngantuk, sambil minum, makan kacang biar nggak ngantuk. Ya. Ya, memang hawa tidak apa-apa. Hawa dingin memang kelihatannya kalau suasana seperti ini hawanya ngantuk ya, inginnya tidur. Sedikit lagi waktunya, tinggal sedikit ya, nanti selesai. Nanti ini materi kita upload di kelas saja, nanti biar dipelajari lagi, bisa dipelajari ya. Nah, pada prinsipnya negara kepulauan ini baru diakui dunia di dalam konferensi hukum laut pada tahun 1985. Berarti hukum laut yang di atas itu ketiga pengakuannya ada 12 mil laut dan juga 200 mil zona ekonominya, dan pengakuan negara-negara ini diakui oleh negara-negara lain itu pada hukum laut ini pada tahun 1982 baru diakui. Nah, tapi sebelumnya, tahun sebelum itu, konsep-konsep seperti ini sudah ditandatangani dengan negara-negara tetangga atau sudah dimengerti dengan tetangga-tetangga. Contohnya tetangga negara kita yang terdekat adalah Malaysia. Nah, ini contohnya adalah penandatanganan Malaysia, yaitu mengenai landas kontinen Selat Laut Malaka ya, dan Laut Natuna pada tanggal 27 Oktober tahun 96. Dan itu berlaku mulai tanggal 7 November tahun 1969, dengan Thailand pada tanggal 7 Desember 71, yaitu mengenai landasan Selat Malaka bagian utara, dan Laut Andaman
di Bangkok. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perjanjian-perjanjian luar negeri. Selanjutnya, nah ini. Selanjutnya yaitu adalah dengan India, dengan lain-lainnya. Nah, berdasarkan hal-hal itu, Indonesia itu yang asal luasnya negara hanya 2 juta kilometer menjadi 8 juta kilometer yang terdiri dari daratan, kepulauan, dan landasan ekonomi YEE dan sebagainya. Nah, wilayah ini wilayah ini tersebut tanpa adanya kekuatan politik maka tidak kuat ya. Nah, ini adalah untuk terjadinya memanfaatkan hubungan dengan internasional. Nah, dengan hal ini kita bisa berinteraksi dengan negara-negara lain dengan mempunyai budaya-budaya atau mempertahankan budaya dan dapat mempertahankan suatu negara menjadi satu dan utuh. Nah, dalam dan wawasan Nusantara yang lahir pada tahun 1957 yang didireksan di Juanda ini. Nah, ini untuk materi PPKN-nya saya kira sudah cukupnya dulu. Sudah malam, waktunya dingin, udah ngantuk semuanya kan. Nah, nanti saya langsung upload ini ya untuk materinya. Untuk malam ini belum ngantuk, masih kurang. Ini untuk contoh-contoh dari pemanfaatan dari memanfaatkan perjanjian internasional. UTS-nya perkiraan nanti tanggal 20 atau berapa tadi kemarin saya lihat lupa, belum ada pemberitahuannya UTS-nya. Ini tinggal masih satu bab lagi untuk sosiologi dan juga PPKN. Nanti setelah selesai insya Allah UTS tinggal satu bab ya. Untuk yang lainnya sudah UTS, mulai UTS Mbak Ratna. Yang lain-lainnya, materi-materi yang lain udah ya. Nah, ini karena untuk ya karena untuk ujian semesternya kan tinggal sedikit ya. Nah, nanti UTS-nya ya hampir sama. Nanti mungkin minggu depan kita lakukan untuk UTS. Nggak apa-apa. Nah, tinggal dipelajari saja. Kemarin saya sudah rencanakan itu hari ini, tapi ada kesibukan tadi saya sempat buat soal. Insya Allah minggu depan ya kita lakukan UTS. Gimana, masih hujan terus sana atau gimana? Nah, ini banyak sekali ya manfaat dari kerjasama internasional. Iya bisa, nanti kita UTS-nya langsung kita lanjut bisa.
Iya. Kemarin yang ngirim data kelas 11 itu Mbak Tia ya, atau siapa kemarin saya lupa ya, kelihatannya sebelum tak download atau sudah ya kemarin ya. Nah nanti saya coba lihat dulu, cek lagi. Saya lupa kemarin. Contohnya dalam mematangkan kerjasama perjanjian internasional, kalian sendiri sudah merasakannya ya. Di antaranya perjanjian-perjanjian ini banyak sekali adanya dubes-dubes atau duta besar negara-negara kita di negara-negara tetangga atau negara-negara lain seperti itu. Nah, ini untuk materi malam ini kita cukupkan dulu ya, kita selesaikan dulu untuk materi manfaat perjanjian internasional. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang kalau kemarin untuk materinya kan sudah sampai dengan apa, ada yang namanya organisasi-organisasi internasional. Besok kita lanjut yaitu sistem hukum internasional. Ini tinggal satu bab yaitu tentang sistem hukum internasional dan peradilan nasional, tapi masih banyak sekali sub-babnya. Di antaranya yaitu sistem hukum internasional, peradilan internasional, penyebab sengketa, penyelesaian sengketa, dan menghargai putusan Mahkamah Internasional dan sebagainya. Ini materinya tinggal itu saja untuk minggu depan. Persiapkan untuk belajarnya, insya Allah kita akan lakukan UTS. Nah ini UTS-nya nanti sistemnya pilihan ganda atau IC, pakati dulu aja dulu. Nah IC atau pilihan ganda. Oke. Ya nanti kita pikirkan bentuknya mau pilihan ganda atau IC. Dan yang penting nanti kita tidak terlalu kita tidak usah banyak-banyak karena kita tahu kesibukan kalian ya. Ya kalau isian bisa mengarang cerita ya, nah, bagus, bisa menerapkan beberapa materi pelajaran dalam menjawabnya ini ya. Insya Allah nanti isi saja, kurang lebih nanti soalnya ya 5 atau 7, 8 atau 7 tidak mungkin, nanti untuk menilainya sulit. 8 atau 20 ya, kemudian antara 5 sampai 10 itulah, tidak usah banyak-banyak, isiannya yang pendek-pendek aja nanti. Jadi silahkan dipelajari untuk materinya dari bab awal, dari materi apa kemarin, bab pertama itu tentang hubungan internasional ya. Hubungan internasional untuk PPKN-nya, untuk apa namanya, untuk yang sosiologi kan jadi 1 ya. Nah berarti kalau 8 4 ya, mungkin bisa lah kalau 8 4 bisa, atau nanti porsinya berbeda 6 2 juga gak apa-apa. Nanti kalau dari yang sosiologi berarti dimulai dari struktur sosial ya. Untuk yang PPKN kita mulai dari hubungan internasional. Teknisnya sama seperti biasanya, kita buat soalnya tak upload di kelas aja.
Kalau PPKN itu untuk kurikulum KTSP ya. Kalau PKN CBSA tahun 2004 sama, artinya itu sama ya, PPKN sama PKN itu sama, hanya bentuk namanya saja yang berbeda, kurikulum berbeda, itu penyebutannya berbeda. Kalau kurikulum 2013 kemarin yang gagal banyak sekali, PPKN NP lah, apa itu, tambah ada NP-nya lagi. Untuk materi UTS untuk yang PPKN dari hubungan internasional ya. Untuk yang PPKN, untuk yang sosiologi dari struktur sosial. Itu soalnya sedikit saja lah. Udah itu saja. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya ucapkan untuk selamat beristirahat, tetap semangat dalam belajar, dan juga tidak lupa jaga kesehatan, jaga diri. Sukses semuanya bagi kalian ya. Untuk malam ini saya cukupkan sekian dulu. Selamat beristirahat, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Mai, tetap belajar, semangat belajar ya. Walaupun sesibuk apapun kita harus tetap belajar.